Berawal dari sebuah gundukan yang terletak di tengah sawah, penuh pepohonan dan beberapa makam keramat yang dipercaya sebagai asal-usul pembabat desa. Masyarakat mengenalnya dengan makam Mbah Suro Benco, Mbah Suro Dipo, dan Mbah Suro Diman. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Persiapan ekskavasi telah dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Jatim. Patok-patok dan benang-benang sudah diatur sedemikian rupa. Artinya, ekskavasi secara integral dan komprehensif akan segera dilaksanakan. Sebuah cerita mengawali asal-usul penemuan sebuah candi sekitar tahun 2008. Pak Pairin yang saat ini almarhum sedang rencana membuat batu bata, menggali di tanahnya sebuah gundukan. Ternyata pada sisi barat menemukan sebuah struktur batu bata yang memiliki tangga serta beragam hias sangat indah. Sedangkan pada sisi selatan terlihat sebuah tembok batu bata merah kuno. Sedangkan di puncak bukit ada beberapa makam yang dipercaya sebagai makam leluhur desa atau yang babat alas desa. Nama-nama yang sudah dikenal masyarakat antara lain Mbah Suro Benco, Mbah Suro Dipo, dan Mbah Suro Diman. Sebuah gundukan situs yang sangat istimewa ini berukuran 30 x 30 meter, sedangkan yang diekskavasi bagian barat dan bagian selatan sekitar 15 x 30 meter. Sedangkan ukuran batu bata kunonya didominasi batu bata kuno berukuran panjang 30 cm, lebar 15 cm, dan tebal 4 cm. Diduga batu bata ini era kerajaan Majapahit. Sampai saat ini juru peliharanya adalah Pak Kuswari yang merupakan putra Bapak Pairin. Terletak di tengah persawahan sekitar 200 meter dari perkampungan, serta di sekitarnya ada beberapa tempat perajin batu bata merah. Di sisi yang lain, sungguh miris memang bagaimana situs yang demikian luar biasa ini baru saja dimulai ekskavasi secara profesional dan komprehensif. Padahal lokasi situs ini masuk pada kawasan Nasional Cagar Budaya Trowulan. Terletak di Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, sehingga situs ini dikenal dengan Candi Watesumpak. Struktur batu bata kuno yang sangat luar biasa sekali ini untuk sementara diduga sebagai bagian dari candi pemujaan. Sebuah bangunan suci era kerajaan Majapahit, yaitu sebuah struktur yang bagian bawah berbentuk batur atau pelinggih, sedangkan disambung dengan tiang-tiang kayu serta beratapkan ijuk enau yang bersusun-susun, kemungkinan sebagaimana pura-pura yang ada di Pulau Bali saat ini. Atau sebuah bentuk bangunan pandapa atau mandapa, sebuah limasan dengan atap kayu dan sebuah mustaka atau mahkota dari bangunan itu yang berada di puncak bangunan ini. Arsitektur mandapa atau pendopo yang sampai saat ini menjadi kebanggaan bangunan-bangunan utama di kantor-kantor kabupaten, di kantor-kantor kecamatan, dan di balai-balai desa, dengan di depannya sebuah gapura wringin lawang yang menjulang tinggi. Diduga bangunan ini berbentuk segi empat dengan ketinggian sekitar 3 meter yang menghadap ke barat, karena pada sisi barat inilah Bapak Pairin telah menemukan sebuah tangga diduga merupakan pintu masuk ke area utama yang diduga ada sebuah tempat pemujaan berada di tengah. Majapahit yang pernah berjaya di abad ke-14
bukanlah sebuah dongeng belaka, karena Majapahit selain mampu menyatukan Nusantara, juga menguasai pusat perdagangan rempah-rempah di Malaka, serta pusat perdagangan rempah-rempah di Maluku. Kawasan Kecamatan Trowulan memang sudah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya nasional. Di Trowulan inilah merupakan satu-satunya situs kota di masa kuno. Akhir-akhir ini banyak ditemukan situs berupa bangunan istana, yang bangunan ini berukuran sekitar 3 hektar dan diduga berjajar dan banyak bangunan-bangunan yang serupa. Serta konsep kota Majapahit ini ternyata sesuai dengan konsep Astadikpalaka. Konsep Astadikpalaka sebagaimana lambang Surya Majapahit. Ada sebuah komplek bangunan istana utama yang ada di tengah, kemudian ada lagi bangunan istana di ke-8 penjuru arah mata angin. Selain dikenal dengan konsep Astadikpalaka, juga dikenal dengan konsep Nawasanga atau Dewa 9, di mana bangunan utama istana berada di tengah, kemudian dikelilingi 8 buah bangunan lainnya di ke-8 penjuru arah mata angin. Konsep Astadikpalaka ini juga dikenal dengan simbol Surya Majapahit. Semoga persiapan mengawali ekskavasi secara profesional dan komprehensif situs Candi Watesumpak yang terletak di Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ini berjalan dengan lancar dan sukses. Sebuah ekskavasi yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK Jatim. Sebuah jejak bangunan yang sangat monumental ini akan segera dibuka sebagai destinasi wisata, budaya, religi, dan edukasi, serta memberikan dampak kemaslahatan bagi masyarakat sekitar. Jasmira, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Salam Rahayu, salam budaya.